Sekilas bonsai sancang meliuk seperti ini terlihat sudah jadi dan tinggal dinikmati saja. Padahal justru di tahap seperti ini, banyak bonsai sancang mulai mengalami masalah. Daunnya menguning, rantingnya perlahan mati, dan bahkan ada yang tiba-tiba melemah tanpa disadari. Apalagi di musim penghujan seperti sekarang, yang minim cahaya matahari. Jadi sebenarnya, merawat bonsai sancang meliuk itu susah atau tidak sih? Simak video ini sampai selesai, karena di video ini saya akan berbagi bagaimana cara merawat bonsai sancang meliuk supaya tetap sehat dan karakternya tetap terjaga. Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air, jumpa kembali di channel Arah Bonsai. Di channel ini kita berbagi seputaran perawatan, proses pembentukan, dan perkembangan bonsai dari waktu ke waktu. Dan di video kali ini, saya akan melakukan perawatan ringan pada bonsai sancang meliuk, yaitu dengan pruning daun yang memanjang dan merapikan tajuk. Lalu di akhir kita lakukan penyiram vitamin B1 untuk menjaga kondisi bonsai tetap sehat. Baik sahabat bonsai, kita langsung mulai saja proses perawatannya. Di sini bisa kita lihat beberapa daun sudah mulai memanjang dan ada juga yang tumbuh tidak beraturan. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan terlalu lama, biasanya tajuk bonsai akan terlihat kurang rapi dan karakter meliuk dari batangnya juga jadi kurang terlihat jelas. Karena itu, pruning ringan seperti ini penting dilakukan secara rutin. Saya kali ini akan memotong daun yang terlalu panjang, daun yang saling bertumpuk, dan juga daun yang arah tumbuhnya keluar dari desain tajuk. Tujuannya supaya energi tanaman bisa lebih fokus ke pertumbuhan yang lebih sehat dan lebih padat. Selain itu, dengan merapikan daun seperti ini, cahaya matahari juga bisa masuk lebih merata ke bagian dalam tajuk. Untuk pemotongan seperti ini, sebenarnya cukup sederhana. Kita hanya perlu perhatikan daun yang terlalu dominan atau terlalu menutup cabang lainnya. Biasanya, saya potong di bagian tangkai daun supaya pertumbuhan daun baru nanti bisa muncul lebih rapi. Selain membuat tampilan bonsai lebih enak dilihat, pruning seperti ini juga membantu merangsang pertumbuhan tunas yang baru. Biasanya setelah di-pruning, daun baru yang muncul juga akan lebih kecil dan lebih padat. Hal ini sangat bagus untuk bonsai sancang, terutama yang sedang dalam proses pembentukan tajuk. Untuk jenis bonsai sancang, di musim penghujan seperti sekarang, biasanya ada satu masalah yang cukup sering terjadi, yaitu ranting tiba-tiba mati atau daun menguning dan layu. Salah satu penyebabnya adalah karena bonsai terlalu sering terkena air hujan. Air hujan sebenarnya tidak terlalu buruk, tetapi jika selalu sering mengenai daun dan media tanam, kandungan asamnya bisa membuat kondisi tanaman menjadi kurang stabil. Akibatnya, daun bisa cepat menguning dan ranting bisa menjadi lemah. Karena itu, biasanya setelah bonsai terkena air hujan, saya tetap melakukan penyiraman menggunakan air biasa. Tujuannya untuk membantu menetralisir sisa kandungan air hujan yang menempel di daun maupun masuk ke dalam media tanam. Selain itu, pruning rutin seperti ini juga dapat membantu jika di musim penghujan. Karena tajuk yang lebih rapi dan tidak terlalu padat, sirkulasi udara di antara daun akan menjadi lebih baik sehingga bisa mengurangi resiko jamur. Di bagian ini masih ada beberapa daun yang tumbuh terlalu panjang. Jadi kita rapikan sedikit supaya bentuk tajuknya tetap mengikuti desain bonsai. Untuk bonsai sancang meliuk seperti ini, menjaga kerapian tajuk sangatlah penting. Karena jika daun terlalu lebat atau tidak terkontrol, justru karakter batang yang meliuk itu tidak akan terlihat dengan maksimal. Jadi perawatan kecil seperti pruning ini sebenarnya punya peran besar dalam menjaga estetika bonsai. Setelah proses pruning daun selesai, tahap berikutnya adalah membersihkan sisa-sisa daun dan ranting yang jatuh di atas media tanam. Tahap ini jangan disepelekan, karena sisa daun yang menumpuk bisa memicu jamur dan serangan hama. Kutu putih misalnya, sangat suka bersembunyi dan berkembang biak di bawah tumpukan daun yang lembab. Selain menjaga kebersihan, pembersihan ini juga membantu sirkulasi udara di sekitar batang tetap lancar. Dan daun yang menumpuk di permukaan media tanam bisa menyebabkan kelembapan berlebihan. Kebersihan adalah salah satu kunci utama supaya bonsai tetap sehat.
pertumbuhannya stabil, dan siap masuk ke fase pembentukan cabang dan ranting. Setelah proses pruning daun selesai, langkah terakhir yang saya lakukan adalah penyiraman menggunakan vitamin B1. Tujuan vitamin B1 tersebut untuk membantu menjaga dan kondisi tanaman tetap stabil setelah dilakukannya perawatan. Vitamin B1 biasanya membantu tanaman mengurangi stres dan membantu proses pemulihan setelah pemangkasan. Dan pada perawatan kali ini, saya tidak melakukan proteksi batang menggunakan fungisida dan juga tidak melakukan pembersihan manual pada batang maupun ranting. Karena kondisi batang dan ranting bonsai ini masih terlihat bersih, sehat, serta bebas dari hama maupun lumut. Jadi untuk perawatan kali ini, kita cukup fokus pada pruning daun dan penyiraman vitamin B1 saja. Dan berikut tampilan bonsai sancang meliuk setelah dilakukannya perawatan ringan hari ini. Daunnya sekarang terlihat lebih rapi, tajuk lebih terbuka, dan karakter batang meliuknya juga lebih terlihat jelas. Perawatan seperti ini memang terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan secara rutin, akan sangat membantu menjaga kesehatan dan keindahan bonsai. Baik sahabat bonsai semuanya, mungkin itu saja perawatan ringan bonsai sancang meliuk pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah referensi bagi teman-teman yang juga sedang merawat bonsai sancang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel Arah Bonsai dengan cara like, komentar, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan kita terus berbagi seputar dunia bonsai. Sampai jumpa lagi di next video. Salam satu hobi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.